他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 166. Kesadaran saya berangsur-angsur menghilang, indera saya tumpul. Saat itu, saya adalah seorang anak berusia 3 tahun yang bahkan tidak tahu apa itu keputusasaan, tetapi saya merasa bagian dalam tubuh saya sedingin gua itu. Aku benci mereka. Aku benci kakek buyut, aku benci ayah, aku benci ibu. Aku benci semua orang. Kenapa? Kenapa mereka harus membuangku di tempat seperti itu? Pada titik ini, Chair sudah bermandikan air mata. Long Haon tidak akan pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan memiliki pengalaman seperti ini. Untuk anak berusia 3 tahun, seberapa menyakitkan dan menyedihkannya? Tidak heran Chair selalu begitu dingin. Semuanya sebenarnya berasal dari waktu itu. Long Haon hanya merasa bahwa hatinya kesakitan. Dia menggunakan kekuatan untuk memeluk Chair, memeluknya erat-erat. Dia ingin mengirimkan kehangatan tubuhnya padanya, sehingga mempengaruhi tubuhnya dan es di hatinya. Chair sama memeluknya lebih dekat, hatinya pecah ketakutan dan perasaan seolah-olah dia baru saja kembali ke tempat lembab suram yang hanya dingin dan gelap, sampai-sampai kukunya menggali ke dalam daging punggung Long Haon, tubuhnya bergetar berulang kali. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa tenang sama sekali. Sejak saat itu, ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakek buyut, itu tidak lebih dari nama. Aku membenci mereka, dan tidak akan menganggap mereka sebagai saudara. Karena keegoisan mereka, saya membenci mereka. Bahkan jika apa yang mereka lakukan adalah demi seluruh aliansi kuil. Apakah mereka memikirkan perasaanku? Mulai dari saat itu, saya bukan lagi kerabat mereka, tetapi hanya senjata sedingin es, senjata dengan kemungkinan menghasilkan lebih banyak kehancuran daripada apapun. Chair berbicara sekali lagi, mungkin karena kehangatan yang datang dari tubuh Long Haon atau dari fakta bahwa sebagian dari es dalam dirinya telah larut. Tubuhnya yang menggigil berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi suaranya sama mencemooh seperti sebelumnya, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang dia bisa memberitahu orang lain semua yang dia tekan, dia merasa hatinya agak lebih damai. Setelah 7 hari penuh, ketika saya hampir pingsan, saya melihat sosok hitam muncul seperti bola kabut dan menggali ke dalam tubuh saya. Dikonsumsi oleh keputusasaan, saya tenggelam dalam kesendirian mutlak. Kemudian, saya kehilangan semua kesadaran akan lingkungan sekitar. Ketika saya terbangun dari dunia yang sedingin es itu, anggota keluarga, saya mengelilingi saya dengan wajah heran. Kemudian, saya mendengar mereka berbicara tentang kompor spiritual samsara dan belati samsara. Pada saat itu, benjolan hitam dan belati dimasukkan ke dalam tubuh saya. Pada hari yang sama, saya kehilangan indera penciuman saya. Dan kemudian, saya mengetahui bahwa, kali ini, saya telah kehilangan kesadaran selama total 2 tahun. Ketika saya bangun, saya sudah berusia 5 tahun. Long Haon menghela nafas dengan takjub. Apakah itu kekuatan yang kamu gunakan tempo hari? Chair mengangguk ringan, kompor spiritual samsara, peringkat pertama di antara semua kompor spiritual. Tipe serangan. Sebelum saya, 1 orang memilikinya. Orang itu milik generasi sebelumnya dari kuil pembunuh kita. Mengandalkan kompor spiritual ini, dia menyerbu Kaisar Dewa Iblis peringkat pertama. Pada akhirnya, Scion of Samsara itu mati di tangan Kaisar Dewa Iblis, tetapi Kaisar Dewa Iblis juga mati segera setelahnya dan Kaisar Dewa Iblis berikutnya menggantikannya. Selama masa krisis untuk aliansi, peristiwa itu berhasil terhenti untuk beberapa waktu yang berharga.
Pada saat itu, Cair tampaknya telah tenang, meskipun cengkeramannya pada tubuh Long Haon masih erat. Sensasi pantatnya duduk di paha Long Haon membuatnya hampir melupakan kesedihan yang dia rasakan karena dia. Kompor spiritual samsara sangat kuat. Terutama dengan artefak surgawi, belati samsara, ia memiliki kekuatan membunuh lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Scion of Samsara yang hidup pada masa itu, setelah baru mencapai langkah ke-9, telah menghadapi Kaisar Dewa Iblis yang energi spiritual internalnya mendekati 1 juta ketika energi spiritual internalnya sendiri bahkan belum mencapai 200.000. Hanya dengan mengandalkan kompor spiritual samsara dan belati samsara saja, dia berhasil menyeret Kaisar Dewa Iblis ini ke sisi lain bersamanya, menjadi pahlawan terhebat di kuil pembunuh kita. Namun, mengolah kompor spiritual samsara membutuhkan biaya yang sangat besar. Pada titik ini, suasana hati Cair tampak jauh lebih gelap. Untuk mendapatkan persetujuan dari kompor spiritual samsara dan belati samsara, memiliki fisik samsara adalah prasyarat pertama. Dibutuhkan seorang pembunuh untuk memiliki energi spiritual internal melebihi 90. Di bawah pengaruh kompor spiritual samsara, energi spiritual internal saya bahkan telah melampaui tingkat puncak 100. Untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan sebenarnya dari kompor spiritual samsara, di selain pelatihan tanpa henti, tubuh juga mengalami cobaan terus-menerus yang bisa sampai disebut penyiksaan. Sejak hari itu dan seterusnya, panca indera saya dinonaktifkan secara bergiliran. Pertama, indera penciuman, indera pendengaran, dan kemudian indera perasa. Dan dalam proses ini, waktu yang paling mengerikan adalah ketika saya kehilangan indera peraba dan tidak bisa merasakan apa-apa. Pada saat itu, ketika saya tidak dapat merasakan atau menggenggam apapun, saya bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh saya dan dibaringkan di tempat yang dingin selama 2 tahun penuh sebelum akhirnya pulih. Kemudian yang terakhir saya kehilangan adalah indera penglihatan. Dan karena itu, saya saat ini buta. Saat dia berbicara, Cair menarik tangannya dari punggung Long Haon, dengan lembut membelai wajahnya. Jauh di dalam, Long Haon gemetar. Selama ini, dia tahu bahwa jalur kultivasinya tidak hanya bergantung pada bakat bawaannya, tetapi juga pada usaha keras. Tetapi dibandingkan dengan pengalaman Cair, seberapa berhargakah usahanya sendiri? Untuk mencapai hasil saat ini, berapa banyak siksaan yang harus ditanggung Cair? Beberapa kali, saya hampir tidak tahan lagi. Terutama pada waktu dan tempat itu ketika saya bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun selama 2,5 tahun, saya benar-benar sudah gila. Pada saat itu, saya tidak lagi memiliki keterikatan pada kehidupan. Disiksa sedemikian rupa bahkan lebih buruk daripada kematian. Tetapi ketika pikiran itu muncul, siluet seorang idiot kecil muncul di hatiku. Seseorang tanpa kemampuan sedikit pun, tetapi yang melindungiku dengan tubuh dan nyawanya. Menghadapi musuh yang sangat kuat, idiot ini melangkah maju dengan berani, bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku yang baru saja dia temui beberapa saat sebelumnya. Dan justru si bodoh itulah yang meninggalkan benih kehangatan dalam diriku. Dengan kehangatan yang dibawa benih ini kepadaku, akhirnya aku merasakan kerinduan akan kehidupan, menantikan hari di mana aku bisa membayar kembali hutang itu. Antisipasi itulah yang membantu saya bertahan. Setiap kali saya tidak dapat menanggung efek samping kompor spiritual samsara lagi, saya akan memikirkan si idiot yang mengatakan dia akan melindungi saya pada saat itu ketika saya kehilangan suara saya bersama dengan indera perasa saya. Si idiot itu adalah kamu. Idiot yang baik hati itu. Idiotku. Pada titik ini, air mata mengalir dari mata Cair sekali lagi. Bedanya, kali ini, itu bukan air mata kesakitan dan kesedihan lagi, tapi air mata ini hanya berisi kehangatan dan kebahagiaan. Long Haon menjawab dengan kosong, kamu. Kamu adalah gadis kecil sejak saat itu? Kesedihan Cair tiba-tiba berubah menjadi kebahagiaan, kamu benar-benar idiot. Jika bukan karena aku mengenalimu, mengapa aku membiarkanmu mengantarku pada hari itu? Long Haon benar-benar terkejut, tapi setelah kita dewasa, aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Bagaimana Anda bisa mengenali saya? Cair dengan lembut mengelus cincin Forget Me Not di tangannya, hari itu, kamu sepertinya telah memasukkan kembali senjatamu ke dalam sebuah cincin.
Pada saat saya hendak pergi, tiba-tiba saya merasakan fluktuasi energi yang berasal dari cincin Forget Me Not. Saya telah memakainya sejak saya masih muda, jadi saya sangat akrab dengannya. Setelah itu, untuk memeriksa apakah cincin ini benar-benar kubiarkan kau memegang tanganku. Lalu, setelah aku menanyakan siapa namamu, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kamu sebodoh itu? Bagi Anda yang ingin membantu saya, seorang gadis buta yang bahkan tidak Anda kenal, Anda masih baik hati seperti sebelumnya. Jadi seperti itu. Aku bertanya-tanya mengapa sikapmu berubah begitu tiba-tiba hari itu. Long Haon menyadari. Chair berkata dengan tenang, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan melihat Anda begitu cepat. Awalnya, saya ingin mengatasi cobaan terakhir dari kompor spiritual samsara sebelum mencari Anda. Aku tidak tahu seberapa banyak kamu akan berubah, tapi tetap saja, aku ingin membalas kehangatan yang kamu berikan padaku hari itu. Tapi kau muncul di hadapanku begitu tiba-tiba. Mungkin itu adalah takdir. Tahukah kamu? Saat-saat itu adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupku. Untuk menunggu setiap hari untuk Anda untuk mengawal saya, untuk berjalan di jalan pendek ini, dipimpin oleh Anda. Benih kehangatan di hatiku seakan bertunas, dan hari itu kau berkata akan melindungiku seumur hidup. Aku tahu akhirnya aku tidak sendiri lagi. Selama aku bisa berada di sisimu, aku akan merasa bahwa aku sebenarnya adalah manusia dan bukan senjata pembunuh. Tentu saja kamu bukan senjata, kamu adalah seseorang. Anda adalah Chair saya. Long Haon memeluknya erat-erat, seolah takut kehilangannya. Chair menutup kedua mata, masih bersandar di dada Long Haon dan dihangatkan oleh tubuhnya. Napasnya berangsur-angsur menjadi tenang, dia sepertinya tertidur dalam pelukan Long Haon. Meringkuk di dada Long Haon, dia tidur nyenyak, tetesan air mata berkilauan mengalir dari bulu matanya yang panjang, wajahnya yang pucat tampak berwarna merah muda yang menandakan kehangatan, dan sudut mulutnya mengungkapkan senyum kepuasan. Dia tertidur lelap, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun ketika Long Haon dengan lembut mengangkatnya ke tempat tidur. Setelah itu, Long Haon berencana pergi tapi cengkeraman Chair sangat erat, terlalu erat. Pada akhirnya, dia tidak mau meninggalkannya seperti itu. Melihat wajah tidurnya yang tenang, Long Haon merasa sangat nyaman. Dia dengan hati-hati menarik tangan Chair sebelum mengambil tubuh lembutnya di lengannya dan menarik selimut di atasnya, lalu berbaring di sisinya, dengan selimut memisahkan mereka berdua dengan cara ini. Kedua pemuda tidak akan melakukan kontak tubuh yang berlebihan. Dia tidak ingin, dengan cara apapun, untuk menyakiti Chair sedikit, bahkan jika itu hanya menjadi malu dari ketika dia bangun. Halus Chair untuk kehangatan Long Haon ini telah melampaui keterikatan sendiri untuk pelatihan. Dia ingin memberinya kehangatan ini. Dengan lembut mencium dahinya, dia menyatakan, aku akan menjadi idiotmu selamanya. Catatan penulis. Ketika mencari pasangan, seseorang harus mencari perasaan abadi, perasaan lembut, perasaan lugas, perasaan yang membuat mereka mau berkomitmen. Faktor ini selamanya akan tetap lebih berharga daripada uang. Bagi saya, situasi yang sempurna adalah ketika seseorang telah menemani yang lain sepanjang pertumbuhan mereka. Itu tidak tergantung pada berapa banyak uang yang dapat dihasilkan orang itu, tetapi bagaimana orang itu dapat membuat hidup Anda maju, bersama, berdampingan. Part 167. Pagi hari, waktu sarapan. Ketika Long Haon dan Chair tiba bersama di depan rekan mereka, semua orang, termasuk Gao Yingjie, merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Meskipun Chair buta, perubahan masih bisa dirasakan di atmosfer. Hanya, karena dia mengenakan kerudung hitamnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini. 9 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk juga sedang makan di ruang makan yang sama. Selanjutnya, perjalanan mereka akan dilanjutkan. Lin Xin berbisik di telinga Long Haon dengan suara rendah, Kapten yang bagus. Kamu benar-benar pantas disebut pahlawan muda. Bingung, Long Haon menjawab, apa? Lin Xin terkekeh dan menjelaskan kepadanya, tadi malam, aku pergi ke kamarmu mencarimu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya Anda tidak kembali ke kamar sepanjang malam.
Kendalikan dirimu, kamu harus menahan diri. Baru kemudian Long Haon memahami alasan di balik ekspresi wajah teman-temannya, langsung menyatakan dengan malu, sudah waktunya makan, ayo cepat. Saat dia berkata begitu, dia memberi Chair semangkuk bubur, mengambil beberapa makanan untuk dirinya sendiri, dan kemudian mulai makan. Meskipun ekspresi si Masian tidak sevulgar Lin Xin, dia juga memberi Long Haon pandangan bingung sambil diam-diam mengangkat jempolnya ke arah Long Haon. Namun, Long Haon sedang makan dengan kepala tertunduk, jadi dia tidak melihatnya sama sekali. Tapi ketika mereka selesai makan dan naik kereta lagi, Gao Yingjie melewati sisi Long Haon dan mengeluarkan sebuah kalimat kecil, bukankah perkembangan ini sedikit terburu-buru? Sebuah perubahan muncul di sudut mulut Long Haon, tetapi pada akhirnya, dia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada yang lain. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan, sebenarnya, saya tidak melakukan hal seperti itu. Dan faktanya, di pagi hari ketika Chair terbangun dari alam mimpi di sisinya, dia diam-diam memeluknya setelah merasakan tubuhnya yang terbuka di bawah selimut. Dan juga di pagi hari itu, Long Haon sudah merasa jauh lebih disiplin daripada tadi malam. Untuk menahan tubuh Chair dengan selimut di antara mereka sudah merupakan ujian besar untuk tekadnya. Awalnya ada sisi pada dirinya, jadi terhadap ejekan rekan-rekannya, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya tidak bersalah. Bertentangan dengan harapan, Chair tidak muncul sedikit pun malu. Rasa malunya dan perasaan tersembunyi lainnya adalah hal-hal yang hanya akan dia ungkapkan kepada si idiot itu. Dari mata yang lain, dia sama seperti sebelumnya, seorang pemuda sedingin es dan pembunuh terbaik dari generasinya. Dalam 10 hari tersisa, 10 anggota pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di gerbong, tetap berada di dalam dari fajar hingga malam sambil menuju ke perbatasan timur aliansi. Gao Yingjie melakukan apa yang dia katakan, menyampaikan pengalamannya ke Long Haon setiap hari. Meskipun yang dia ajak bicara adalah Long Haon, yang lain secara alami harus mendengarkannya. 10 hari berlalu, dan semua orang merasa mendapat banyak manfaat dari situasi tersebut. Pada saat yang sama, dengan bantuan pil pengumpul spiritual Lin Xin, pertumbuhan energi spiritual internal si Masian dan Chen Ying'er sangat cepat. Secara alami, si Xiao Sui tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perlakuan seperti menerima pil pengumpul spiritual ini karena dia bukan anggota pasukan perburuan iblis mereka. Biaya pembuatan pil pengumpulan spiritual ini terlalu besar. Dalam rentang waktu yang singkat ini, posisi semua orang dalam tim ditetapkan dengan Long Haon sebagai kapten dan Chair sebagai orang yang memiliki senjata utama. Lin Xin bertanggung jawab atas masalah keuangan dan 2 orang biadab, si Masian dan Wang Yuanyuan, tidak terlalu peduli dengan masalah ini, mereka hanya peduli tentang pertempuran. Demikian juga, Chen Ying'er bahkan lebih tidak tertarik. Kota Exorcist, ini adalah kota paling strategis di daerah perbatasan aliansi kuil. Kota ini hampir dibangun seperti benteng, terletak di atas pegunungan, dan berada di antara 2 gunung besar. Medan membuatnya tampak seperti benteng yang tidak terjangkau, sangat sulit untuk diserang. Exorcist City juga disebut Exorcist Mountain Range dan dapat digambarkan sebagai pegunungan berkelanjutan yang menghalangi jalan para iblis dan membentang lebih dari 1000 mil, dan juga dikenal sebagai jalur gunung penting yang melambangkan perlawanan dari Temple Alliance melawan serangan iblis dari timur. Dengan kata lain, jika kota Exorcist akan jatuh, pasukan iblis akan dapat masuk dan berbaris tepat ke wilayah aliansi. Dengan demikian, aliansi kuil memiliki kekuatan militer besar-besaran yang bersiaga di sana sementara, pada saat yang sama, markas utama kuil pembunuh juga terletak di sana. Ini adalah tempat di mana Chair tumbuh sejak muda. Dan hari ini di siang hari, 10 kereta yang datang dari kota suci tiba di kota pengusir setan, dan di bawah pengaturan kuil pembunuh, 10 pasukan perburuan iblis pendatang baru yang baru dibentuk telah diperiksa ke sebuah hotel di sebelah timur kantor pemerintah. Setelah beristirahat pada sore hari, 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk dipimpin oleh kapten tim masing-masing ke aula konferensi setelah makan malam. Mereka akhirnya mencapai lokasi untuk misi mereka selanjutnya.
10 pasukan perburuan setan duduk dalam 10 baris, masing-masing kapten pasukan perburuan setan duduk di kursi pertama. Longhound berada di baris pertama, dan di belakang adalah Yang Wenzhao. Yang Wenzhao sesekali menoleh untuk melihat Chen Ying'er, yang duduk di belakang kursi pasukan pemburu iblis pertama, tetapi Chen Ying'er tidak menoleh ke belakang, meskipun dia kadang-kadang mengelilingi sekelilingnya dengan beberapa pandangan. Longhound sedang melihat Li Xin, yang berada di baris kedua, dan menyapanya dengan gerakan tangan. Li Xin adalah wakil kapten dari pasukan perburuan iblis prajurit keempat dan memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam timnya. 10 kapten pasukan perburuan iblis akan duduk di kursi barisan depan, tetapi 2 kursi masih kosong. Jelas, orang lain masih berdatangan. Langkah kaki terdengar dan semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat keluar pintu dan hanya melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki ruang konferensi dengan beberapa pengawal yang mengenakan pakaian bela diri lengkap. Dari penampilan mereka, keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan pakaian militer hitam yang dibatasi oleh benang emas dan membawa penampilan yang mewah. Dia memiliki tubuh yang ramping, penampilan yang tampan, rambut pendek berwarna ungu, dan tampak penuh vitalitas. Matanya berkilat dingin dan bangga. Dengan tampilan setajam tombak, suasana dingin yang menggigit segera memenuhi aula konferensi yang sangat besar begitu dia masuk. Di sampingnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru, tubuhnya dikelilingi oleh esensi air yang kaya yang berdenyut seolah-olah itu hidup. Dia terlihat jauh lebih muda dibandingkan dengan pria di sisinya, memiliki rambut berwarna biru muda, dan wajah yang indah, secara alami mempesona. Matanya yang menawan menyapu kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari seseorang secara khusus. Melihat pasangan ini, Longhound tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang agak akrab dengan mereka. Dengan cepat, kedua orang ini tiba di tengah panggung. 10 ksatria kuil dan pemimpin telah berdiri beberapa waktu yang lalu, dan Gao Yingjie mengambil inisiatif untuk naik dan menyambut mereka, menyapa mereka dengan sopan. Kakak sulung Gao. Dari suaranya, pria ini terdengar agak bersemangat saat dia maju untuk memeluk Gao Yingjie. Wanita itu mengikutinya dan tersenyum pada Gao Yingjie sebelum tetap di samping. Mendengar suara pria itu, yang duduk di belakang Longhound, tubuh Chair sedikit bergetar, tapi dengan cepat pulih seperti biasa, wajahnya masih sedingin biasanya. Gao Yingjie mengubah arah dan melihat ke arah sekelompok pemuda. Biarkan saya memperkenalkannya kepada Anda, dia adalah Sheng Lingxin. Tuan Sheng adalah panglima tertinggi distrik militer pengusir setan dan juga pembunuh termuda yang telah mencapai langkah Raja Pembunuh dalam seluruh aliansi. Raja Pembunuh? Itu adalah pembunuh dari langkah ke-7. Tuan Sheng ini sepertinya baru berusia sekitar 30 tahun, mungkinkah dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 pada usia yang begitu muda? Untuk sesaat, talenta terpilih dari 6 kuil besar tidak bisa tidak menatapnya, penuh dengan kekaguman. Sheng Lingxin tersenyum tipis dan berkata, kakak Gao melebih-lebihkan. Saya berusia 37 tahun ini tidak bisa dianggap muda lagi. Kalian adalah pahlawan muda sejati. Saya harap dalam perjalanan di distrik militer Exorcist ini, di kota Exorcist saya, semua orang dapat menunjukkan potensi mereka. Gao Yingjie kebetulan melihat wanita itu, dan pada saat ini, tatapannya terfokus pada kerumunan, sedikit perubahan muncul dalam penampilannya. Tatapan ini dipenuhi dengan kesedihan, kerinduan, dan beberapa hal lainnya. Orang ini adalah pemimpin resimen penyihir kota pengusir setan dan ketua Ola Kuil penyihir pembantu kota pengusir setan, Grand Master Sihir Lan Yanyu. Sheng Lingxin dengan ringan menyentuh Lan Yanyu yang tampak kusam. Baru kemudian dia bereaksi, mengangguk ke semua orang di bawah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, penampilannya tetap sama dari awal hingga akhir. Longhound melihat perubahan ini karena tampilan Lan Yanyu sebenarnya berorientasi ke arahnya. Apakah dia melihat Chair? Sheng Lingxin dan Lan Yanyu duduk di kursi di tengah peron, dan Sheng Lingxin berkata dengan nada yang dalam, "Selamat datang untuk kalian semua di kota Exorcist. Sebelum memberikan misi yang berbeda kepada kalian semua,
Pertama-tama saya akan mempresentasikan situasi distrik militer Exorcist dan kota Exorcist saat ini. Saya harap ketika tiba saatnya bagi Anda untuk pergi, Anda akan berada dalam kondisi yang cukup baik untuk kemudian kembali dengan penuh dengan poin kontribusi. Distrik militer Exorcist mengendalikan seluruh area termasuk seluruh pegunungan Exorcist. Dari utara ke selatan, itu mencakup jarak terus-menerus 1.654 km. Medan pegunungan ini memanjang secara vertikal, membuat sebagian besar distrik militer Exorcist sangat sulit untuk diserang dan memungkinkan kita untuk memblokir iblis-iblis ini. Dan karena ini, aliansi stabil dan kami masih hidup. Saat ini, mayoritas distrik militer Exorcist diawasi dan dikomandoi oleh Assassin Temple kami dengan bantuan dari 5 Great Temples lainnya. Termasuk bagian utama dari mereka yang menjaga lokasi strategis dari pegunungan Exorcist, pasukan kami berjumlah 80.000 tentara. Di bawah komando utama dari markas besar aliansi, kuil Assassin telah berjanji hidupnya untuk melawan musuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak era kegelapan ini dimulai 6.000 tahun yang lalu, distrik militer Exorcist dan kota Exorcist telah mengalami ribuan serangan dari iblis, tetapi tidak pernah jatuh. Tempat ini dipenuhi dengan darah dan air mata dari para tetua kita yang tak terhitung jumlahnya yang nyawanya diambil oleh para penyerbu iblis yang tanpa ampun. Mendengar kata-kata Sheng Lingxin, 10 pembunuh pasukan pemburu iblis pendatang baru, dengan pengecualian dari Chair, semuanya tampak sangat bersemangat dan bangga. Kota Exorcist ini adalah tanah suci para pembunuh. Bagi mereka, bisa ikut serta dalam pertempuran di sini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Serangan militer iblis telah diluncurkan, bertempur dengan tentara kami yang telah menjanjikan hidup mereka untuk aliansi. Anda akan dibagi menjadi 10 tempat perkemahan militer untuk bekerja bersama dengan pasukan infanteri paling dasar kami untuk belajar bagaimana bertindak secara kooperatif. Di antara pasukan ini, Anda tidak akan memiliki hak istimewa dalam bentuk apapun, dan membunuh musuh tidak hanya akan memberi Anda poin kontribusi, tetapi juga akan menjadi satu-satunya cara bagi Anda untuk dipromosikan di dalam tentara. Semakin tinggi jumlah poin kontribusi yang dimiliki tim, semakin penting misi yang akan diterima tim dalam rentang waktu 3 bulan, level manapun yang akan Anda capai akan bergantung pada upaya Anda sendiri. Anda harus ingat bahwa, jika salah satu anggota tim Anda mati, pasukan perburuan setan Anda akan dibubarkan dan poin kontribusi Anda akan diambil kembali. Di medan perang, kekuatan individu selamanya akan tetap tidak signifikan, bekerja sama sebagai tim adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Part 168. Pertempuran malam, di Mountain Pass, I. Konferensi berlangsung singkat. Setelah pidato singkat Sheng Lingxin selesai, 10 petugas datang dari luar. Mereka adalah 10 komandan batalion infanteri, masing-masing memimpin pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk ke barak. Secara alami, mereka tidak akan membuang waktu karena pendatang baru sudah tiba. Matanya terpaku pada Long Haon, Chair pergi bersama dengan pasukan pemburu iblis kelas 1 prajuritnya. Lan Yanyu, yang dikendalikan oleh emosinya, ingin berdiri untuk mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Sheng Lingxin. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan wajah serius dan mata indah Lan Yanyu segera menjadi lembab. Kelompok Long Haon ditugaskan ke batalion infanteri pertama. Komandan batalion adalah seorang pria paruh baya dengan penampilan luar yang agak mirip dengan Gao Yingjie. Kalian semua berada di antara elit aliansi. Saya merasa sangat tersanjung dengan kenyataan bahwa Anda telah, meskipun hanya sementara, bergabung dengan batalion saya. Saya adalah komandan batalion dari batalion pertama, Zhang Hairong. Keluar dari ruang konferensi, komandan batalion pertama ini secara bersamaan memimpin kelompok itu ke barak sambil memperkenalkan diri. Tanggung jawab interaksi sosial secara alami jatuh pada Long Haon. Sambil tertawa samar, dia berkata, Komandan batalion Zhang, Anda terlalu rendah hati. Prajurit Exorcist City semuanya adalah pahlawan yang menjaga negara, dan lebih tepat dikatakan bahwa merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa masuk ke Batalion 1. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan menjadi sekelompok tentara di bawah komando Anda.
Sebagai perwakilan dari pasukan perburuan iblis pertama, saya jamin bahwa, meskipun kami bukan tentara, kami akan mematuhi dengan ketat setiap perintah Anda. Mendengar pernyataan Long Haon, Zhang Hairong merasa nyaman jauh di lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda berusia sekitar 10 tahun ini benar-benar akan bertindak dengan cara yang sesuai. Pasukan perburuan iblis adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap prajurit dari aliansi kuil, tetapi Zhang Hairong tidak terlalu tertarik untuk menambahkan salah satu dari mereka ke pasukannya untuk sementara. Bahkan jika anak-anak muda yang bangga dan berbakat ini setidaknya telah mencapai langkah keempat kultivasi, apakah mereka akan benar-benar mematuhi perintah? Faktanya, Zhang Hairong sendiri hanyalah seorang prajurit dari langkah keempat. Jika talenta muda ini tidak mendengarkan perintahnya di medan perang dan mulai bertindak atas kemauan mereka sendiri, mereka tidak hanya akan sedikit berguna, tetapi juga kemungkinan akan membawa banyak masalah bagi mereka. Meskipun Sheng Lingxin mengatakan bahwa elit pasukan pemburu iblis ini harus diperlakukan seperti prajurit biasa, bisakah mereka benar-benar melakukannya? Masing-masing dari pasukan perburuan iblis ini terdiri dari favorit aliansi, dan jika bahaya menimpa mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Lebih jauh, Sheng Lingxin telah memberitahu komandan batalion ini secara pribadi beberapa waktu lalu bahwa, apapun keadaannya, prioritas utama mereka adalah menjamin keselamatan para talenta muda ini. Secara khusus, ketika Zhang Hairong melihat grup yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas 1 tentara ini untuk pertama kalinya, dia merasa lebih kecewa. Di antara mereka, selain si botak yang tampak sedikit lebih tua, sepertinya tidak ada dari mereka yang berusia di atas 20 tahun. Dan dari kelihatannya, yang lebih muda bahkan belum berusia 18 tahun. Hanya surga yang tahu bagaimana mereka menjadi anggota pasukan perburuan iblis. Memiliki hak istimewa ini di usia yang begitu muda tidak selalu merupakan hal yang baik, mereka kemungkinan besar akan sangat arogan saat tiba. Tapi ketika dia merasa khawatir akan hal ini, kata-kata Long Haon mencairkan kekhawatiran itu, perasaan tidak nyaman itu, seperti secangkir teh panas. Bagi seorang prajurit, hal terpenting adalah mendengarkan perintah atasannya. Kata-kata Kapten Muda Long Haon tidak hanya dirumuskan dengan sopan, tetapi juga segera meredakan kegelisahan dalam dirinya. Zhang Hairong segera merasa sangat nyaman, dan pada saat yang sama, mau tak mau merasa penuh pujian, dia memang layak disebut bakat muda. Sungguh kesadaran yang luar biasa. Deklarasi Long Haon secara alami bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Kemarin, Gao Yingjie memperingatkannya lagi dan lagi tentang bagaimana harus bertindak ketika memasuki tentara, dan pada saat yang sama, memberitahunya apa tugas terpenting seorang prajurit. Meskipun bahkan tanpa peringatan berulang Gao Yingjie, Long Haon masih akan berperilaku benar. Dengan deklarasi yang baru saja dia sampaikan, tidak diragukan lagi akan lebih mudah bagi tim baru ini untuk berbaur dengan para prajurit. Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Kapten Long, Anda terlalu rendah hati. Dengan orang tua vulgar seperti saya, kesopanan tidak diperlukan. Mulai sekarang dan seterusnya, grup Anda akan bertindak sebagai tentara baru. Tugas Anda adalah mengikuti saya dalam menyerang musuh. Sima Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Komandan Batalion, apakah kita akan bertarung di garis depan di sisimu? Zhang Hairong menegakkan dadanya sendiri, membentuk kepalan tangan, dan meletakkannya di dadanya, kamu benar bertanya tentang ini. Batalion di bawah komando saya tidak memiliki seorang pengecut pun di dalamnya. Saudara-saudaraku yang bersumpah dan aku akan mempertaruhkan hidup kita bersama denganmu, bertindak dengan cara yang paling cocok untuk seorang prajurit untuk bertindak. Anda mungkin merasa nyaman, di sisiku, kamu akan selalu bertarung di garis depan, menghadapi musuh yang paling kuat. Pada titik ini, semua orang hanya bisa merasakan rasa hormat penuh untuk pria ini. Implikasi Zhang Hairong sangat jelas. Di medan perang, dia akan berada di paling depan. Jika komandan batalion, yang memimpin 1000 tentara, menyerang musuh di depan, bagaimana mungkin para perwira dan prajurit tidak mengikutinya? Ya. Long Haon melakukan penghormatan terhadap Zhang Hairong. Di dalam ketentaraan, memberi hormat bukanlah cara yang sangat standar untuk menunjukkan rasa hormat.
Tentu saja, penghormatan ksatria bahkan lebih tidak standar. Batalion infanteri terletak dekat dengan kota. Dengan ancaman besar yaitu ras iblis, kekuatan militer harus kuat. Jika pertempuran akan pecah tepat di depan penduduk, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, sejak lama, manusia sangat mementingkan pertahanan, dan bagian terpenting dari pertahanan ini secara alami adalah infanteri. Zhang Hairong menugaskan mereka ke tempat tinggal yang menampung 10 orang, meskipun anak laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama di sana tampak agak tidak senonoh. Karena perbedaan jenis kelamin yang dibuat dalam pasukan perburuan iblis, perlengkapan standar tidak diberikan kepada mereka, tetapi setiap orang hanya memiliki satu set pakaian militer yang bersih. Tidak ada seragam untuk wanita, meskipun Wang Yuanyuan tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia memiliki tubuh yang tinggi yang bisa dikatakan cocok untuk pria. Namun, seragamnya terlalu longgar saat dikenakan oleh Chair dan Chen Ying'er, membuat semua orang kesulitan menahan tawa mereka. Pada saat itu, Chen Ying'er mengungkapkan sisi lain dirinya. Gadis ini benar-benar membawa satu set jarum dan benang, memotong seragamnya bersama dengan seragam Chair dan menjahitnya lagi. Dan setelah hanya setengah jam bekerja, seragam kedua gadis itu sangat cocok untuk mereka. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan gerakan seperti itu di lengan bajumu, Ying'er. Tidak heran Yang Wenzhao sangat sadar akan Anda. Lin Xin berkata dengan sedikit terkejut. Chen Ying'er menyatakan dengan bangga, sekarang saatnya cerita wanita ini berakhir. Jangan kaitkan aku dengan Yang Wenzhao itu, aku sedang tidak ingin mendengar namanya. Lin Xin terkekeh dan berkata pada gilirannya, oke, saya tidak akan menggali lebih jauh dalam masalah ini. Ayo, ini waktunya narkoba, waktunya narkoba. Saat dia berkata begitu, beberapa botol porselen muncul di tangannya, sebenarnya ada 2 botol per orang. Sima Xian mengacungkan jempolnya, kakak punya narkoba, itu benar-benar tidak berlebihan, ini memang cukup mengesankan. Apa hal-hal ini kali ini? Lin Xin tertawa samar dan menyatakan, dalam botol putih ada pil pengisian spiritual, sekali lagi dinamai oleh Haon. Di dalam botol kuning ada pil energi. Pil pengisian spiritual akan memulihkan 200 energi spiritual dalam waktu singkat, kira-kira 5-10 detik. Kecepatan pengisian setiap orang tidak sama, jadi hitung sendiri saat pertama kali Anda mengambilnya. Adapun pil energi, dapat meningkatkan energi spiritual eksternal Anda sebesar 500 unit dan akan bertahan selama 20 napas. Setelah saya meningkatkan yang ini, efeknya sekarang bahkan lebih baik. Yang memalukan adalah saya tidak memiliki bahan untuk pil peledakan spiritual, jika tidak, saya akan membuat lebih banyak lagi untuk Anda. Long Haon memberitahunya, kamu sudah memberiku beberapa pil ledakan spiritual terakhir kali jadi aku tidak perlu. Saya masih memiliki 10 dari mereka yang tersisa, mari kita bagikan kepada semua orang. Dengan bagian yang sama, peluang kita untuk bertahan hidup akan sedikit lebih baik. Namun, kali ini, Lin Xin telah mengosongkan banyak tabungannya yang diperoleh dengan susah payah. Ada total 30 pil pengisian spiritual dan yang disebut pil energi. Lebih lanjut menambahkan pil meledak spiritual yang Long Haon pisahkan dengan rekan satu timnya, skuad perburuan iblis yang baru dibentuk tidak mungkin dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kualitas item tambahan. Hanyu terkekeh, siapa bilang tidak punya pendeta tidak akan berhasil? Utilitas seorang alkemis seperti Brother Lin bahkan lebih besar daripada seorang pendeta. Lin Xin meringis, kakak punya narkoba. Frase tangkapan saya ini tentu saja bukan kata-kata kosong. Saudara Han, aku mengandalkanmu untuk menjaga punggungku. Jangan biarkan musuh datang dari belakang dan meledakkan krisanku satu. Wang Yuanyuan membuka kedua matanya lebar-lebar. Saudara memiliki narkoba, kata-katamu sangat beradab. Aduh. Lin Xin berdiri, meregangkan tubuhnya, aku pergi untuk membasuh wajahku yang tampan. Setiap kali saya harus pergi mencari seseorang untuk disembah, saya hanya perlu melihat ke cermin. Benar-benar tak tahu malu. Wang Yuanyuan merasa sangat terhibur dengan kata-katanya. Tempat tinggal sangat umum dibangun, ada 10 tempat tidur dan lemari yang sangat sederhana di sampingnya masing-masing.
Tanpa ragu, laki-laki harus pergi ke satu sisi, dan perempuan ke sisi lain. Meskipun Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er tidak puas berbagi kamar, mereka harus menanggungnya dengan tenang karena itu hanya akan berlangsung selama 3 bulan. Sambil merapikan tempat tidur mereka sendiri, semua orang melihat pemandangan yang mencengangkan. Chair meletakkan tongkat bambu di celah kecil di samping tempat tidur dan mendorong tempat tidurnya ke sisi tempat tidur Long Haon. Meskipun dia buta, kedua tempat tidur itu disatukan dengan rapi. Melakukan itu tepat di depan begitu banyak orang. Itu terlalu kurang ajar. Apalagi yang lain, meskipun Long Haon sangat mencintai Chair, dia masih merasa malu dalam situasi seperti itu dan tersipu, tidak tahu bagaimana dia harus bertindak di saat-saat seperti ini. Sima Xian memandang Han Yu di sisi lain dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin. Jangan bilang kapten dan wakil kapten akan melakukannya di depan umum malam ini. Chair menyentuh tempat tidur yang telah dia gabungkan, dan setelah berpikir dalam-dalam untuk waktu yang singkat, melanjutkan untuk pergi ke tempat tidur lain. Dengan ayunan tongkat bambunya, kilatan tajam bersinar dan tempat tidur kayu langsung berubah menjadi beberapa papan kayu. Dengan sapuan tongkatnya, papan kayu ini menyatu dengan tempat tidurnya sendiri. Sekali lagi, kecepatan Chair mengejutkan semua orang. Yang bisa mereka lihat hanyalah kilatan dan bayangan sebelum papan kayu secara mengejutkan jatuh di sisi tempat tidur mereka, melingkari dua tempat tidur mereka yang digabung menjadi satu. Meskipun lantai tempat tinggal tidak terlalu keras, untuk menghasilkan papan berukuran panjang 2 meter dan 2/3 meter darinya sungguh mencengangkan. Selanjutnya, itu dipotong sangat rapi seperti sebuah karya seni yang berasal dari keahlian murni. Baginya untuk mencapai prestasi seperti itu tanpa menggunakan matanya, seberapa hebat persepsinya. Tempat tidur di sebelah tempat tidur yang dihancurkan Chair sekarang dibawa olehnya. Setelah mengerti apa yang dia rencanakan untuk dilakukan, Long Haon berkata dengan tergesa-gesa, biarkan aku membantumu. Chair menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa menangani ini sendiri. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.